adik-adik di rumah dalam keadaan sehat kan? Nah, kembali lagi dengan kakak dan guru sekolah minggunya dalam kegiatan kita seperti biasa, yaitu kebaktian online kita. Nah, sebelum kita melakukan kebaktian online kita, yuk mari kita sama-sama persiapkan hati kita, pikiran kita, Alkitab, dan persembahan kita. Oke, sebelum kita melaksanakan ibadah online kita, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa dibangunkan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Kau tahu Bapa, di hari ini Tuhan kami akan melaksanakan ibadah online kami Tuhan. Mari Bapa berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, kiranya kami bisa beribadah dengan baik. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, adik-adik kami Bapa yang mungkin pada hari ini Tuhan dia malas Bapa untuk mengikuti kebaktian online. Mari Bapa ketuk pintu hatinya Bapa sehingga dia tergerak untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan. Bapa yang baik, di atas segala itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang sering kami perbuat Tuhan, sehingga tidak terhalang berkat-Mu kepada kami dan kami tetap bisa disebut sebagai anak terang-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita mulai ibadah online kita. Kita angkat lagu pujian kita, bersyukurlah. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Bersama
tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami sampai saat ini. Berkat nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan masih Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan, sehingga kami masih bisa mengikuti kebaktian online kami dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata, hidung, mulut kami semuanya Tuhan, biar semuanya tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga firman-Nya ini Tuhan sampaikan kepada adik-adik kami semua sampai dengan baik dan dengan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus di atas pada itu semua. Ampuni segala dosa kami, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, sehingga tiada terhalang kasih dan berkat Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa Namu yang penuh sempurna. Sempurnakan doa kami ini Bapa yang kami alaskan melalui nama Yesus Putra dan suami kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan langsung ke firman Tuhan kita ya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 5. Sudah dapat semua di rumah? Ada Alkitabnya kan? Nah, karena satu ayat kita baca sama-sama ya. Kakak baca di sini, adik-adik baca di rumah. 1 Korintus 1 ayat 5. 1, 2, 3 kita baca ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Nah, tema kita hari ini adalah kaya pengetahuan. Nah, adik-adik di rumah, khususnya anak kecil nih, atau anak tangguh atau anak remaja juga, banyak kita sering mendengar kata kaya itu sering kita konotasikan, kita artikan adalah dengan orang yang banyak duit, orang yang banyak mobil, yang punya mobil mewah, yang punya rumah besar, ataupun yang mempunyai segala barang-barang yang mewah. Nah, kaya adik-adik bukan hanya yang seperti itu ya. Nah, di sini juga kita memiliki tema kaya pengetahuan. Sama seperti kaya yang banyak duit tadi, kaya pengetahuan ini kita harus dituntut memiliki banyak pengetahuan agar kita bisa menjadi cerdas dan menjadi pintar. Sama seperti cerita Alkitab kita ini, yaitu Paulus mau menceritakan tentang jemaat Korinti yang ada di Alkitab kita ini, bahwa jemaat Korinti ini adik-adik Tuhan berkati dengan pengetahuan, dengan kecerdasan, dan dengan kepandaian berbicara yang luar biasa. Buktinya apa Kak? Buktinya kota Korinti ini itu disebut kota metropolitan pada saat di zamannya Tuhan Yesus. Kenapa kota Korinti disebut kota metropolitan pada saat itu? Karena Tuhan memberkati orang-orang Korinti dengan kepintaran yang luar biasa. Contohnya seperti apa Kak? Orang Korinti bisa membuat gedung yang besar, rumah yang mewah, bisa membuat mobil, pesawat, kereta api, bisa mengolah ladang, dan bisa mengolah keuangan mereka dengan baik dan bijaksana. Serta orang Korinti pada saat itu adik-adik disebut adalah sebagai motivator terbaik. Motivator ini apa sih Kak? Anak kecil pasti nggak tahu ya. Motivator itu adik-adik adalah orang-orang yang bisa memberikan semangat, kata-kata yang bijaksana, yang bisa membuat orang yang jatuh itu bisa jadi bangkit kembali. Itu semua mereka dapatkan karena Tuhan memberkati mereka dengan kepintaran dalam pengetahuan dan dalam perkataan. Nah, namun adik-adik, di tengah kepintaran dan kepandaian mereka itu, mereka mempunyai kelemahan yang membuat hati Tuhan itu kadang bersedih atas perbuatan mereka. Apa sih kekurangannya rupanya? Nah, di dalam teks kita hari ini diceritakan bahwa banyak sekali persoalan yang dihadapi di jemaat saat itu, antara lain perpecahan, moralitas hidup jemaat, etika pernikahan, pemahaman tentang iman, bahasa roh, dan kehidupan yang kekal. Lalu ada lagi kekurangan yang paling Tuhan tidak senangi atas mereka, yaitu mereka miskin dalam hal kasih dan dalam perbuatan baik. Padahal di kekristenan kita diajarkan Tuhan Yesus untuk bisa belajar kasih dan belajar berbuat baik. Nah, maka dari itu Paulus ingin jemaat Korinti selain pintar dalam jasmani itu, Paulus mau orang Korinti ini juga pintar di dalam firman Tuhan
makanya dari itu Paulus ketika melihat orang Korinti di tengah kepintarannya dan melihat ada kekurangannya, Paulus ingin orang Korinti juga berjalan bersamaan antara kepintaran jasmaninya dan kepintaran rohaninya. Nah, sama seperti kita saat ini, kita juga harus kaya pengetahuan sama seperti orang-orang Korinti tadi. Supaya apa, Kak? Supaya kita bisa membuat kehidupan kita lebih baik lagi dengan kepintaran yang kita miliki. Kak, dengan cara apa kami bisa memperoleh pengetahuan? Banyak caranya adik-adik. Salah satunya adalah dengan cara kita bersekolah. Bayangin aja, kita bersekolah itu diajarin sekolah dari mulai umur 3 tahun. Mulai dari PAUD, playgroup, masuk ke TK, SD, SMP, SMA, bahkan sarjana atau kuliah. Dan di kuliah ini pun kita juga dikasih jenjang pendidikan D3, S1, S2, dan S3. Wah, banyak sekali cara untuk memperoleh pengetahuan kan? Itu salah satunya. Cara yang lain kayak mana, Kak? Kita dikasih handphone. Dikasih handphone untuk mencari pengetahuan yang tidak kita dapat di sekolah. Lalu dari TV, dari koran, nah itu pengetahuan jasmani yang dapat kita peroleh supaya kita bisa menjadi pintar secara jasmani. Nah Kak, kalau kita pintar jasmani, apa perlu pintar rohani juga kita kembangkan? Kita masukkan di dalam kehidupan kita? Jelas tentu adik-adik. Selain pintar jasmani, kita juga harus pintar rohani. Nah pintar rohani ini kita dapat dari mana? Seperti inilah saat ini kita ibadah sekolah minggu, sering membaca Alkitab, doa pagi, doa malam. Nah itu adalah cara-cara kita supaya kita bisa mendapatkan kepintaran rohani. Nah seperti itulah dia supaya kepintaran yang saat ini kita miliki itu tidak kita pakai untuk hal-hal yang jahat. Maka dari itu kepintaran rohani juga perlu kita tuangkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, agar kepintaran jasmani tadi berjalan bersama-sama dengan kepintaran rohani tadi. Nah, untuk ada ayat anak remaja, kita buka lagi ya, satu lagi, Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Kita baca sama-sama ya, adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini. Kita baca ya, 1, 2, 3 ya. Lalu raja berperintah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan keturunan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, adapun tema khusus untuk anak remaja, tapi adik-adik tanggung dan kecil pun boleh dengar ya. Adapun temanya yaitu up to date. Kak, apa sih hubungan kaya pengetahuan dan up to date? Ini beriringan temanya ya adik-adik. Kenapa kakak bilang beriringan? Karena setiap orang yang sudah memiliki banyak pengetahuan atau kaya pengetahuan pasti hidupnya selalu terupdate. Update ini apa sih Kak? Up to date ini apa sih? Up to date ini baru, diperbaharui, disegarkan. Saat kita memiliki banyak pengetahuan, kita mengetahui banyak kejadian yang terbaru yang terjadi saat ini, maka kita otomatis juga terbarui dengan apa yang terjadi itu. Sama seperti handphone adik-adik. Handphone aja setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada keluaran yang terbarunya. Dan keluaran terbaru ini bukan yang seperti itu aja. Pasti ada aplikasi-aplikasi yang canggih yang akan dirilis atau dikeluarkan untuk dinikmati para penggunanya. Diupdate. Makanya disebut smartphone. Handphone pintar. Kalau handphone aja pintar, berarti kita pun harus menjadi smart people kan? Orang-orang pintar.
Maka dari itu, bagaimana kita supaya menjadi orang-orang pintar dan menjadi orang-orang yang update? Yaitu dengan memperkaya pengetahuan kita dengan banyak membaca buku, banyak membaca berita, banyak melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, seperti itu dia. Nah, apa hubungannya juga Kak dengan ayat Alkitab kita ini tadi? Nah, di Alkitab kita tadi ini dijelaskan bahwa seorang raja menyuruh kepala kerajaannya untuk mencari orang-orang yang pintar, yang untuk dididik, untuk dipekerjakan di istananya. Jadi, maksudnya adalah saat kita sudah memiliki kepintaran, saat kita sudah memiliki kecerdasan, kepandaian, maka Tuhan memakai kita dan memberkati kita dengan segala kecukupan. Kenapa? Karena orang pintar itu tidak dia lagi yang mencari-cari apa yang dia butuhkan, tetapi orang yang mencari-cari orang yang pintar ini agar dia dapat dipergunakan oleh orang-orang yang membutuhkannya, lalu mendapatkan upah yang sesuai dengan kepintarannya. Maka dari itu, sama seperti ayat Alkitab kita ini tadi dan cerita kita hari ini, yang Tuhan inginkan untuk adik-adik di rumah adalah adik-adik harus kaya akan pengetahuan, baik pengetahuan jasmani ataupun pengetahuan rohani. Dua-dua itu harus jalan beriringan agar adik-adik bisa sukses, bisa menjadi orang-orang yang berguna kelak suatu saat nanti, saat sudah menghadapi dunia pekerjaan. Maka dari itu adik-adik mulai dari sekarang, baik anak kecil, anak tanggung ataupun anak remaja, ayo adik-adik kita harus pintar, kita harus banyak baca buku, bersekolah yang rajin, dan rajin mendengarkan firman Tuhan agar kepintaran kita itu dapat berguna untuk hal-hal yang baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah siap dalam firman Tuhan kami Tuhan. Berkati adik-adik kami Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kepintaran, pengetahuan yang baik Tuhan, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berguna hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan ibadah kami, berkati sampai selesainya, biarlah Tuhan Yesus hadir dan berkenan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, kasih persembahan terbaik buat Tuhan sambil menyanyikan lagu Isekin Kami Enda Oba. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak berkenan Tuhan pada hari ini Bapak. Engkau masih menyertai kami Tuhan, Engkau masih melindungi kami di mana kami berada. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari itu firman-Mu Tuhan. Kami Bapak, apa yang telah kami dengar Tuhan, nanti yang bisa menjadi pedoman Bapak dari hidup kami sehari-hari. Dan juga Yesus, tadi kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan
Tuhan kami Tuhan, kami Bapa, persembahan ini Bapa, walaupun sedikit Tuhan, hanya berkenan Bapa di hadapan ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat kakak kami Bapa yang tadi sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu, Tuhan, kami memberkati dia Bapa dalam setiap pergumulan Tuhan, kami memberkati dia dalam setiap pelayanannya dan dalam pekerjaannya. Dan juga Tuhan berkati juga Bapa, guru-guru yang nanti pada hari ini juga yang kau memberkati, kau yang memberikan kesehatan bagi guru yang nanti pada hari ini. Dan juga Bapa, kami doa juga Tuhan buat adik-adik kami Bapa yang mereka Belanda, Pak yang juga menyertai mereka, Pak yang juga memberikan kesehatan Bapa, berkati mereka dalam setiap pelajaran mereka Bapa dalam sekolahan mereka Tuhan, agar Bapa nantinya mereka bisa menjadi anak yang takut akan Engkau. Begitupun juga Bapa buat kedua orang tua kami Yesus yang bisa menjaga, Pak yang memberkati, Pak yang melindungi, Pak yang memberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Bapa yang baik, Tuhan Tuhan, berkati negara kami Bapa, berkati negara kami dari virus COVID-19 Tuhan, bagi kami anak-anak muda lagi kembali Bapa melakukan rutinitas pagi biasanya. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, dan pelanggaran kami berbuat Bapa, saya baik dan hal berkati yang terpuji dalam Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara kebaktian online kita. Sebelum kita mendengarkan doa Bapa kami, kita angkat lagu pujian kita bagi Dia.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Nah sekarang kita akan mendengarkan aktivitas dan video tutorial yang akan dibawakan oleh kakak kita, yaitu Kak Rosi Kepo. Nah, jadi buat adik-adik, sediakan segala sesuatu yang sudah dikasih tahu kakaknya pada saat hari Jumat untuk mengerjakan aktivitas. Selamat hari Minggu.